Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, dipersembahkan kepada Allah yang senantiasa menanamkan di dalam diri kita semangat penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Salawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kerahmatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercurah di dalam perkuliahan kita, khususnya di dalam membahas tentang metodologi penelitian. Pada pertemuan ini yang menjadi fokus pembahasan adalah pengertian metodologi penelitian. Kemudian kita akan lanjutkan kepada beberapa komponen, baik tujuan penelitian maupun kegunaannya. Yang pertama, pengertian metodologi. Secara leksikal, kata metodologi berasal dari bahasa Yunani yang berakar dari kata meta yang berarti melalui cara, dan hodos yang berarti jalan. Dengan demikian, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang cara atau jalan yang akan diterapkan di dalam penelitian. Sedangkan menurut para ahli, metodologi berarti pembahasan tentang teori dari berbagai metode penelitian, mulai metode pengumpulan data sampai kepada metode analisis data. Dengan demikian, dapatlah dipahami secara singkat bahwa metode penelitian pada hakikatnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berikutnya, komponen metode penelitian meliputi: 1. Cara ilmiah. Yang kedua, data. Yang ketiga, tujuan. Dan yang keempat, kegunaan.
Cara ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Adapun ciri-ciri keilmuan, yang pertama rasional, yaitu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia. Yang kedua empiris, yaitu dapat diamati indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang diterapkan. Cara ilmiah yang ketiga adalah sistematis, yaitu proses yang digunakan menggunakan langkah-langkah yang logis atau rasional. Yang kedua data. Ada beberapa kriteria data penelitian. Yang pertama valid, yaitu menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Misalnya, santri pada sebuah lembaga tahfiz dilaporkan 400 orang. Dan laporan itu berbeda dengan kenyataan, berarti data itu kurang valid. Tetapi data yang valid adalah data yang dilaporkan sama dengan data yang ada di lapangan. Kriteria data yang kedua adalah reliable, yaitu menunjukkan derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Misalnya, santri tahfiz tadi dilaporkan 50 orang. Kemudian sumber ditanya, tetap 50 orang sampai kapanpun. Itu data yang dianggap reliable. Ciri data yang ketiga adalah objektif, yaitu derajat persamaan persepsi berkenaan dengan kesempatan antara banyak orang atau interpersonal agreement. Misalnya data santri berbeda pada satu objek, berarti data tidak objektif. Dengan demikian, data yang objektif adalah data yang sesuai di dalam laporan dan data yang ada di lapangan. Berikutnya, macam-macam data. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat verbal yang dapat diuraikan dan dideskripsikan secara kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif. Data yang menunjukkan angka-angka yang dapat dianalisis secara statistik, yang meliputi pertama distrik, garis miring nominal, yang kedua kontinum, hasil pengukuran, yang meliputi ordinal, interval, dan rasio. Berikutnya, tujuan penelitian.
Tujuan penelitian antara lain meliputi satu penemuan, yaitu apa yang ditemukan di dalam penelitian sebelumnya belum pernah diketahui atau belum pernah ada yang menemukan, dan temuan itulah yang dikatakan sebagai temuan peneliti. Yang kedua, tujuan penelitian yang kedua adalah membuktikan keraguan terhadap informasi, pengetahuan tertentu yang lazimnya diawali dengan hipotesis. Yang ketiga, tujuan penelitian yang ketiga adalah pengembangan, yakni memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Berikutnya, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini antara lain meliputi yang pertama, memahami masalah. Dalam hal ini peneliti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Kegunaan penelitian yang kedua adalah memecahkan masalah, yakni peneliti meminimalkan ataukah menghilangkan masalah. Yang ketiga, kegunaan penelitian yang ketiga adalah mengantisipasi masalah, yaitu peneliti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Itulah beberapa hal atau komponen-komponen penting yang menjadi agenda atau yang menjadi materi perkuliahan kita pada pertemuan ini. Materi ini hanya disajikan secara garis-garis besarnya. Maka olehnya itu untuk mendalami, simaklah materi, ya. Simaklah materi ini dengan seksama dan bacalah literatur yang membahas komponen-komponen materi tersebut. Kemudian buatlah rangkuman secara lengkap. Materi ini hanya sebagai pengantar untuk mengkaji teori-teori yang bertalian dengan pembahasan ini. Maka olehnya itu, sekali lagi, bacalah beberapa literatur yang membahas tentang komponen yang baru dibahas, kemudian Anda membuat rangkuman secara lengkap. Yang kedua, tugas tersebut dikumpul melalui ketua tingkat. Kemudian ketua tingkat meneruskan ke email saya. Dan tugas ini adalah merupakan sebagai salah satu bukti kehadiran Anda. Kemudian bukti kehadiran yang lain adalah apabila Anda meng-subscribe video ini. Terima kasih dan semoga sukses semua. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.